Ya Allah ya Karim, manusia yang paling tercerdas di atas muka bumi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman beliau dikatakan buta huruf. Kenapa? Karena beliau adalah penerima wahyu dari Allah. Sedangkan beliau buta huruf dalam arti kata nggak bisa membaca kitab terdahulu, masih saja difitnah. Nabiku menciplak kitab terdahulu, tapi buta huruf. Bagaimana ceritanya? Nabi Muhammad tidak pernah menulis Quran. Nabi Muhammad tidak pernah menulis Bible, hadits. Tapi kenapa ajarannya begitu sempurna? Karena itu wahyu dari langit. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku pencipta langit dan bumi yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Aku juga yang menjaga wahyu itu. Ini perkara Nabi Muhammad menerima wahyu atau Nabi Muhammad menjiplak. Kan itu. Makanya Nabi Muhammad itu selain dia buta huruf, tidak mampu membaca kitab-kitab terdahulu, maka apa? Ibunya meninggal, dijauhkan dari ibu, dijauhkan dari bapak. Ingat saudara, pendidik yang lebih utama dari seorang anak itu adalah ayahnya, ibunya. Apakah Nabi Muhammad menerima itu? Enggak. Beliau tidak mendapatkan didikan dari kedua orang tuanya. Enggak ada. Pamannya enggak, kakeknya enggak, apalagi orang-orang di sekelilingnya. Mana ada Nabi Muhammad belajar sama mereka? Enggak ada. Kenapa kemudian dia ditanya? Kenapa Siti Khadijah bertanya kepada pamannya Warakah? Karena ada kesinambungan antara agama Samawi dengan agama Samawi yang lain. Warakah adalah seorang Nasrani yang taat menyembah kepada Elohim, pencipta langit dan bumi, yang taat menyembah kepada Allah. Ditanyai, ini paman, Nabi Muhammad, beliau kedatangan, beliau bermimpi begini, bla 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 bla. Apa kata Warakah? Oh, yang datang padanya itu adalah namus. Yang datang padanya namus. Apa namus itu? Namus dalam bahasa Yunani, nomos. Nomos artinya apa? Hukum. Hukum dalam bahasa Yunaninya, Ibraninya apa? Torah. Ketetapan, ketentuan, hukum-hukum. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad menurut Warakah, seorang rabi Nasrani, dia adalah namus. Siapa namus ini? Pembawa hukum Taurat. Siapa itu? Roh Kudus. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Coba Anda cek sekarang di Google, teman-teman yang biasa buka data, cari nomos dalam bahasa Yunani itu larinya kemana? Hukum. Oh, dia yang membawa hukum itu. Sekiranya aku hidup, aku akan menjadi pembelanya. Kata Warakah. Jadi Nabi Muhammad itu memang dikosongkan dari materi-materi seperti itu. Gak ada itu kemudian materi-materi dia belajar, dia daftar pustaka, dia tinjauan museum. Gak ada. Berbeda dengan Lukas. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang mencatat, menulis, menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku merasa terpanggil untuk melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali kepadamu. Melakukan penyelidikan. Nabiku Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Seketika itu turun. Makanya Al-Quran itu acak. Kalau Nabi Muhammad itu belajar, berarti dia akan menyusun sama seperti Paulus. Dari Rasul Yesus Kristus yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada jemaat yang ada di Antioquia. Disusun itu surat kepada yang terhormat, adinda yang tersayang, apakah benjolmu masih besar atau sekarang benjolmu udah kempes. Disusun itu berita. Kenapa? Ya karena dia karang.